and private sector, almost of them, they will use AI. And then the system now is getting old. After Sebelum kita lanjutkan beritanya, saudaraku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel Public News tetap bisa menayangkan berita-berita yang viral di negeri ini. Semoga dengan bantuan saudaraku dibalas Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Teman-teman, saya Edi Mulyadi dan kita masih bicara soal kasus hukum yang dijeratkan, ya. Saya istilahnya dijeratkan karena saya dan saya kira banyak warga negara Indonesia yang berakal waras lain akan sepakat mengatakan apabila bahwa 8 anak bangsa ini, Roy, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, Kurniati Royani, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, itu mereka sedang dikriminalisasi. Hanya karena mereka rajin dan gigih mengulik tentang kebenaran ijazah Joko Widodo. Pertanyaan utama adalah apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan khusus RRT, Roy, Rismon, Tifa, mereka punya cara yang tidak banyak kita bisa lakukan karena mereka para ilmuwan dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing berhasil semakin membuktikan bahwa ijazah Jokowi memang tidak bisa disebut asli. Roy Suryo sendiri secara hati-hati mengatakan bahwa 99% ijazah Jokowi adalah palsu. Sementara Rismon Sianipar jauh-jauh hari sudah mengatakan 11.000 triliun. Itu 11.000 triliun persen itu palsu. Sementara Tifa, Dr. Tifa dengan keilmuannya juga, mereka bertiga menulis dalam Jokowi's white paper juga luar biasa sekali. Secara khusus, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Ridho dalam video pendeknya sekitar 5 menit memaparkan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang ahli AI ya, dan IT, dia memaparkan bahwa yang disampaikan Dr. Rismon Sianipar dalam bukunya itu sulit terbantahkan. Dia jelaskan begini, begitu, begini secara ilmiah yang saya juga nggak gitu paham. Tapi penjelasannya itu membuat kita yang awam semakin menyetujui bahwa 3 pendekar kita ini memang mumpuni di bidangnya masing-masing, Roy, Rismon, dan Tifa. Nah teman-teman, Rabu 19 November saya beruntung menjadi salah satu peserta audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin oleh Jimli Asidiki. Walaupun kemudian sayang sekali dalam perjalanan acaranya sebelum acara dimulai, kami yang dipimpin oleh, paling tidak dikoordinasi lah oleh Refli Harun ya, para aktivis, civil society, akademisi, dan para purnawirawan prajurit TNI bertemu. Dan sayang sekali memang sebelum acara dimulai beberapa meninggalkan ruangan atau melakukan aksi walkout, Refli dan kawan-kawan, termasuk saya. Itu bermula dari penjelasan Jimli Asidiki sebelum acara dimulai bahwa Komite Tim Reformasi berkeberatan apabila 4 orang yang sedang berstatus tersangka hadir dalam mediasi itu. Rismon, Roy, Tifa memilih dan Rizal Fadilah memilih keluar ruangan. Saya, Refli Harun, dan sejumlah teman lain, pertama sebagai bentuk solidaritas dengan teman-teman 4 itu, dan sekaligus bentuk protes kami kepada Komisi Reformasi Polri yang kami nilai imparsial. Kenapa imparsial? Karena di dalam ada Otto Hasibuan. Otto Hasibuan memang wakil Menko, tapi kantor law firm-nya menjadi pengacara Joko Widodo dalam kasus yang sama. Bahkan ketua tim pengacara Joko Widodo adalah Yakub Hasibuan yang anaknya Joko Widodo. Ketika menyampaikan pendapatnya, Jimli Asidiki mengatakan bahwa Komisi Reformasi Polri berkeberatan 4 orang itu hadir dalam acara ini secara etika tidak bisa dibenarkan. Karena dia mengatakan di belakang ini banyak baris krim. Memang saya melihat di baris kedua itu banyak jenderal polisi bintang 1, bintang 2, bintang 3 duduk di belakang itu. Dan saya kira seperti kata
Jimli tadi adalah orang-orang Barreskrim. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah bahwa ketika kami keluar, kemudian berita yang kami tahu dari banyak berita, bahwa salah satu poinnya Jimli Asidiki menawarkan semacam mediasi pertemuan antara pihak Jokowi dan pihak para tersangka untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang sudah berlarut-larut ini. Dan kemudian pernyataan itu menjadi viral dan langsung disambar oleh ketua tim non-litigasi pengacara 4 yang para tersangka ya tentu secara jelas Dr. Tifa mengatakan bahwa dia sudah tidak bahwa Ahmad Kosinudin tidak lagi menjadi tim kuasa hukum dia. Tapi yang menarik adalah bahwa Ahmad Kosinudin memberikan pernyataan-pernyataan yang tegas dan pedas bahwa intinya tidak ada mediasi, tidak ada kompromi dengan kebohongan, tidak ada kompromi dengan kepalsuan, dan tidak ada kompromi pencampuran antara al-haq dan al-batil. Itu kita semua bisa ikuti. Nah, cuman begini teman-teman sekalian. Setelah itu saya mendengar dan saya konfirmasi dengan beberapa sumber, 2-3 orang saya konfirmasi dan benar itu terjadi. Ada pertemuan lanjutan antara kelompok tertentu dan kelompok tertentu ya. Saya nggak enak nyebut nama dan pihaknya, tapi ketuanya bertemu. Dan sayang sekali pertemuan ini bukan kelompok lawan Jokowinya gitu ya, kelompok geng Jokowi, tapi orang yang bisa dianggap sebagai pihak yang dianggap mediator lah begitu ya, dengan kelompok sebelah sini ya, kelompok 8 tersangka tadi. Saya nggak perlu sebut siapa-siapanya. Saya sudah konfirmasi. Pagi tadi setelah saya membuat podcast tentang betapa kecewanya Said Didu ya, karena ada friksi atau perbedaan pendapat antara sesama kita pejuang ya. Dan saya buat pagi tadi, kemudian itu viral dan beberapa teman memberi masukan kepada saya soal yang akan kita bicarakan kali ini. Namun karena saya harus memastikan bahwa informasi itu tadi benar, maka saya kontak beberapa nama lain, 2 orang lainnya, dan semua menyatakan iya, ada pertemuan. Nah, menariknya teman-teman sekalian, ini ya, menariknya adalah bahwa sang mediator, katakanlah begitu, mohon maaf kalau nggak pas istilahnya, itu menyampaikan pesan atau saran lah begitu ya, bahwa sebaiknya memang mediasi dilaksanakan antara pihak Joko Widodo dan pihak para tersangka. Sebab, nah sebabnya ini ya, sebab kalau tidak terjadi mediasi, bukan mustahil ke-8 orang ini akan betul-betul ditahan. Saya harus menggunakan bahasa yang seapik mungkin ya, supaya tidak terkesan kalimat-kalimat ini sebagai kalimat-kalimat ancaman ya. Saya tidak ingin memberikan kesan ini kalimat ancaman, maka saya berusaha menyusun kalimat-kalimat saya seolah-olah atau agar tidak terkesan ancaman. Nah, teman-teman sekalian, dari salah satu narasumber yang saya hubungi dan dia mengatakan iya, betul seperti itu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa ada pesan WA dari pihak yang bertemu kepada dia dan diteruskan kepada saya. Saya baca, oh iya benar memang. Nah begini teman-teman sekalian, ini menjadi menarik ya, menjadi menarik karena beberapa hari sebelumnya, tanggal 21 ya kalau nggak salah, itu Jumat maksud saya ya, tanggal 22 bahkan kalau nggak salah, itu Ketua Joman Jokowi Mania Jumat 21 November, jadi kemarin itu di berita di astagfirullahaladzim, di Tribun ya, ada judul berita Ketua Jokowi Mania akui Jokowi mau damai dengan Roy CS, datang dan akui salah dan minta maaf, selesai. Nah, ini menarik nih, ada benang merahnya nih ya. Pertama, Ketua Jokowi Mania mengakui Jokowi mau damai. Ya, ini dari judul beritanya ya, bukan persepsi saya. Mengakui Jokowi mau damai. Anda paham maksudnya, ya? Walaupun kemudian dibungkus seolah dia yang powerful, punya bargaining position yang tidak bisa dibantah. Kalau mau damai gampang, lu datang ke gua, lu minta maaf, selesai gua maafkan. Kasus tuntas, tutup.
nggak bakal ada tuntutan, nggak bakal ada sidang, dan yang paling penting tidak ada akan terjadi penahanan selama berstatus tersangka. Ya kan? Jadi gimana caranya? Kalian datang, saya maafkan, selesai. Nah, ini adalah kalimat-kalimat arogan, kalimat-kalimat kesombongan yang luar biasa. Yang salah siapa? Yang suruh minta maaf siapa? Kalau kasus mau selesai, semua orang berakal waras, bahkan Jimli Asidiki sekalipun, ada Susno Duaji, ada Komarudin Hidayat, udahlah yang lain-lainnya, Said Didu, Rismon, Tifa, Roy, dan sebagainya, udah abaikan orang-orang itu, abaikan. Kita ngomong ada Jimli Asidiki, ada siapa namanya tadi, Susno Duaji, mantan komjen ya, komjen mantan Kabar Eskrim, ada Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN dan sebagainya, intelektual. Itu mengatakan, bahkan jauh-jauh sebelumnya ada Amin Rais mengatakan ini perkara gampang, perkara sederhana, dengan cara Jokowi datang tunjukkan ijazah aslinya, selesai. Bukan Roy dan kawan-kawan datang minta maaf, ngaku salah, selesai. Bukan, itu soal harga diri, dan yang paling penting mereka tidak pada posisi untuk seperti itu, gitu loh. Mereka akademisi yang mencurahkan kemampuan keilmuannya dengan dalil-dalil, dengan basic ilmu yang kata Ridho tadi, ketua umum PAN yang juga ahli AI, ya, Artificial Intelligence, dan juga ahli IT, bahwa penjelasan mereka khususnya Dr. Rismon Sianipar itu tidak terbantahkan, atau minimal sulit terbantahkan karena menggunakan basis kejujuran matematika. Sampai Ridho mengatakan kalau kita mempertanyakan kejujuran matematika, sama saja kita mempertanyakan kata matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah salah. 4 kali 4 16 adalah salah. Sampai seperti itunya. Nah, kembali ke soal itu, saya melihat begini teman-teman sekalian. Ini baru persepsi saya. Sebagai orang yang berkuasa, pernah berkuasa, punya segala macam jaringan ya, di aparat birokrasi, di konglomerasi, di buzzer, di mana-mana orang ini masih punya jaringan dan uangnya masih sangat banyak. Secara posisi Joko Widodo sangat kuat, hebat. Kalau, nah ini logikanya nih, kalau dia minta damai, kita bisa terjemahkan bahwa posisinya sedang terpojok. Kenapa terpojok? Karena temuan-temuan oleh publik, khususnya oleh Rismon, Roy, dan Tifa, itu makin sulit dibantah. Belum lagi temuan-temuan anggota BIN, Badan Intelijen Netizen, tentang sekolahnya Gibran, tentang apa segala macamnya, ada pengakuan foto yang katanya foto Dumatno, pengakuan anak dan sebagainya, itu semakin sulit dibantah kebenarannya, sehingga Jokowi betul-betul merasa sumber dana dan sumber dayanya jadi hopeless, ya, menjadi useless ya. Jadi useless, nggak berguna lagi gitu loh. Semua dia apa kan? Dia udah bayar aparat, udah bayar birokrat, udah bayar UGM, udah segala macamnya. Maksud saya oknum-oknumnya, rektornya segala macam, udah bayar semuanya untuk membenarkan, apalagi para termulnya, para pemujanya, para penyembahnya. Tapi narasi-narasi yang disampaikan oleh para pejuang kebenaran, ya, Roy, Rismon, Tifa, dan kawan-kawan, para netizen dan segala macam, di luar yang itu juga, yang lain-lainnya, itu semakin sulit terbantahkan. Dan untuk itu, maka narasi mediasi damai mulai digulirkan. Cuma karena orang ini sombong, orang ini merasa masih powerful, itu dia kan, menggunakan narasi yang sungguh-sungguh menyakiti. Kalian datang kemari, minta maaf, saya maafkan, selesai. Kan lucu. Orang yang dalam posisi tidak bagus kok masih bisa-bisanya merasa seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi menarik. Karena narasi damai, ya, narasi damai, atau bahasa yang sekarang setelah tanggal 19 November kemarin, hari Rabu, adalah mediasi, kemudian tiba-tiba muncul menjadi sebuah wacana yang diperbincangkan. Dimulai oleh saran dari Jimli Asidiki, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang disampaikan secara formal pada acara audiensi 19 November itu. Yang memang saya
Refli Harun, Roy Rismond, Tifa, Rijal Fadil, dan beberapa yang lain sudah keluar WO. Tapi dari pemberitaan, dari video-video yang beredar, kita tahu bahwa Jimny secara formal menyampaikan saran seperti itu. Teman kita juga hari berikutnya, hari Jumatnya, menyampaikan juga mediasi. Nah, saya mendapatkan WA dari teman yang ikut pertemuan antara setelah pertemuan Rabu tadi kepada narasumber saya. WA-nya begini. Nih dia. Makna mediasi itu harus diartikan secara lentur. Bukan berarti kita menyerah. Tetapi untuk RRT sudah cukup. Untuk Roy, Rismond, Tifa sudah cukup. Perjuangan harus dilanjutkan oleh komponen-komponen lain termasuk kita. Termasuk saya tentu saja ya. Sehingga RRT bisa selamat. Namun mereka yang menyuarakan tentang Jokowi dan Gibran itu makin banyak dan makin lebar spektrumnya. Jadi tidak terpusat pada RRT saja. Yang kemudian dengan mudah dapat dilumpuhkan dengan penahanan atau vonis bersalah dengan hukuman tahunan. Jadi enough atau cooling down bagi RRT, tapi tidak bagi yang lain. Saya suka kalimat ini, jadi spektrumnya luas. Karena kalau yang bunyi kenceng hanya RRT saja, maka RRT atau katakanlah 8 tersangka itu akan menjadi sasaran tembak yang empuk. Orang ini, Joko Widodo ini masih punya jaringan kekuasaan, punya uangnya sangat terbatas, punya para termul, buzzer, penyembahnya yang semuanya bekerja atas perintah dia apapun. Memutar balikkan fakta, berbuat bohong, memfitnah, segala boleh lakukan. Nah, ini menarik. Saya diskusi dengan teman yang kirim WA saya ini. Saya bilang kalau WA-nya seperti ini dalam persepsi saya ya, kalau WA-nya seperti ini, maka ada secara tersirat bahwa pertemuan pasca Rabu 19 November itu secara tersirat ada semacam ancaman. Udahlah, kalian damai saja. Kalian mediasi saja. Karena kalau tidak, kalian bisa ditahan dalam masa pemeriksaan dan bisa divonis dengan hukuman tahunan. Ini persepsi saya, ya. Ada nuansa seperti itu. Ada 6 fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 yang satu jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formil resmi. Nah, itu yang satunya adalah 2019 warna biru. Itu. Jadi itu jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga, simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Geger, tidak ada angin, tidak ada hujan. PDIP minta maaf dan menyesal hadirkan Jokowi ke panggung politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Deddy Sitorus. Pertanyaannya, apakah penyesalan ini karena kasus ijazah yang sedang bergulir atau ada kasus besar akan terbongkar sehingga PDIP cuci tangan agar tidak terbawa dalam kasus tersebut? Jika benar karena PDIP cuci tangan disebabkan sebuah kasus yang akan terbongkar, pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia akan percaya terhadap partai PDIP itu sendiri? Jika kita ingat tahun 2019 di masa Jokowi dan PDIP berkuasa, kita sama-sama tahu adanya pelemahan terhadap KPK sehingga menghasilkan kasus BLBI tidak terdengar lagi. Oh ya, kira-kira netizen tahu nggak ya terkait kasus BLBI tersebut? Dan kira-kira jika kasus itu masih bergulir, kira-kira siapa ya tersangka dalam kasus tersebut? Silakan guys, jika ada yang tahu, jawab ya di kolom komentar.
Apakah kalian pernah menonton videonya Joko Widodo berpidato bahasa Inggris di Singapura kemarin? Itu jangan sampai tertipu, ya. Itu suara Al. Karena sekarang teknologi sudah canggih, apapun bisa dibikin, ya, bisa diedit semuanya. Makanya kita jangan sampai tertipu. Kalau seandainya Jokowi bisa bahasa Inggris, pasti 10 tahun dia menjabat sebagai presiden, sudah pasti kita dengar sama-sama dia ngomong bahasa Inggris. Talk and talk, talk and walk, talk and talk. Kayak gitu kan. Sekarang kita jangan tertipu. Kami ingin menyampaikan bahwa ternyata bangsa kita, negara kita, negeri ini masih memiliki banyak stok negarawan yang punya etika, lebih memilih mengedepankan penyelesaian ketimbang menimbulkan kegaduhan dan pembelahan di tengah-tengah anak bangsa dalam hal urusan ijazah. Maksudnya adalah hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Asrul Sani, ya kan, sebelumnya diterpa juga ijazah palsu. Tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung kepada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Asrul Sani. Saya kira sebenarnya kalau saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Asrul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Walau kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi, dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan, padahal belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya kan. Oke, tahan dulu di situ, saya tanyakan. Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi? Siap kita untuk menangkap Jokowi? Tangkap Jokowi! Saya mendapat berita bahwa keadaan menggenting. Jadi hati-hati para pejabat. Nah, setiap saat republik ini bisa tumbang. Bukan republik yang tumbang, pemimpin yang tumbang. Mau diapain lagi, wong mereka sebenarnya juga nggak terlalu memiliki power kan. Mereka nyaring itu kan karena di medsos. Sebagaimana yang dihasilkan oleh survei ya tentang persoalan ijazah ini kan, di bawah sana sebenarnya banyak yang nggak apa ya istilahnya nggak percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Artinya bahwa yang rame-rame ya di circle mereka aja yang digembar-gemborkan setiap hari. Tapi itu memang penting ya, karena saya melihat banyak tokoh-tokoh tua terutama teman-temannya Bang Ade juga banyak itu yang percaya bahwa ijazah itu palsu gitu loh. Itu karena framing yang begitu kuat gitu loh. Karena dampak politik yang Gibran jadi wapres, dari itu MK dan seterusnya kan banyak itu bergulir. Dan mereka akhirnya percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Banyak yang percaya. Bahkan ketika UGM sekalipun rektornya sendiri yang mengatakan, loh itu memang alumni UGM. Wah ini ternaknya Mulyono yang ngomongin. Yang salah rektor. Yang salah rektor gitu loh. Kan ini bahaya kalau dibiarkan. Pimpinan redaksi juluki mantan Presiden Pak Jokowi politisi jalanan. Pemimpin redaksi Bloomberg menjuluki Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai politisi jalanan. Hal ini disampaikan pimpinan redaksi Bloomberg di acara Bloomberg News Economy Forum 2025. Pemimpin redaksi Bloomberg, John McLeod, memuji sikap ramah dari Joko Widodo. Menurutnya Jokowi adalah pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan suka berkunjung ke tempat-tempat umum. Bahkan Jokowi juga disandingkan dengan sosok Bill Clinton dan juga Jackie Rush. McLeod pun memperkenalkan Jokowi sebagai mantan pengusaha kayu. Ia juga menyinggung rekam jejak Jokowi sejak menjadi wali kota Solo. Pimpinan Bloomberg ini juga menyoroti bagaimana visi Jokowi membangun Indonesia dengan semangat Indonesia sentris. Kiprah Jokowi ini diakuinya bisa menjaga hubungan baik dengan semua negara. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo hadir di acara Bloomberg News Economy Forum 2025 sebagai pembicara. Ia juga berstatus anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Mantan Presiden
Presiden Joko Widodo. Stres akut, penurunan imunitas, hingga risiko komplikasi medis. Karena itu, menyediakan jalan keluar berupa kesempatan untuk menjalani perawatan medis di luar negeri dapat menjadi solusi yang elegan dan manusiawi. Ini yang kami tawarkan.